adik pelajar, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh ketemu lagi dalam ibadah online kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah pelajar. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang boleh menuntun kami, memberi pengertian supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dan kami boleh bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di dalam mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom teman-teman pelajar. Kita bersyukur untuk kesempatan ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita. Baik teman-teman, kita mau belajar satu hal tentang kebersamaan dan kesetiaan. Kebersamaan dan kesetiaan. Kebersamaan adalah suatu hubungan yang terjadi, suatu hubungan yang terbentuk karena adanya rasa persaudaraan, karena adanya rasa kekeluargaan. Ya, jadi kebersamaan itu terbentuk karena ada rasa kekeluargaan atau rasa persaudaraan. Nah, dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 2 dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu dalam jiwa, dan satu tujuan. Ya, dikatakan di sana, sempurnakanlah sukacitaku. Ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang mana waktu itu Rasul Paulus adalah seorang pemimpin. Paulus menginginkan, Paulus rindu sukacitanya menjadi sempurna ketika orang-orang di Filipi itu menjadi seia sekata, menjadi sehati sepikir. Nah, sebenarnya Rasul Paulus yang mana dia menjadi seorang pemimpin sudah bersukacita, sudah disenangkan, sudah bergembira ketika orang-orang di Filipi sudah ada di dalam Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Nah, teman-teman, hal yang sama berlaku pada kita saat ini. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita sudah mengenal Tuhan, para pemimpin kita, para gembala, KKPA, orang tua di rumah, ibu guru kita sudah bersukacita ketika kita ada di dalam kebenaran. Tetapi sukacita mereka menjadi sempurna ketika ada kebersamaan, ketika kesehatan terjadi. Itu yang kita lakukan, sehingga sukacita mereka menjadi sempurna. Adik-adik, ada sikap yang harus kita bangun ketika kita mau membangun diri kita dengan kesehatan dan kebersamaan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bangun diri kita harus memiliki sikap saling mendukung dan saling peduli. Kita mendukung setiap hal, kita membuka diri kita memberikan apa yang kita berikan, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk sesuatu yang akan kita kerjakan bersama. Itu artinya kita bisa mendukung. Kita peduli dengan orang lain, apa kesulitannya, bagaimana keadaannya, bagaimana saya bisa menolong. Itu sikap yang harus kita bangun. Ada saling mendukung dan saling peduli. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua adalah tidak saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih datangnya telat, gara-gara kamu sih begini, gara-gara kamu sih begitu. Semuanya gara-gara. Menyalahkan yang lain, menyalahkan teman di sekolah, teman di PA, teman di rumah, menyalahkan orang tua, bahkan malah disalahkan. Itu tidak ada gunanya. Tetapi mari kita cari solusi. Ketika sudah terjadi sesuatu yang salah, ketika sudah terjadi sesuatu yang
menghalangi satu pekerjaan itu, mari kita sama-sama di mana salahnya, bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki segala sesuatunya dengan baik. Itu yang harus kita bangun, adik-adik sekalian. Kita membangun rasa saling mendukung, saling peduli, dan tidak saling menyalahkan. Amin. Baik adik-adik, kita harus memulai, kita harus melakukan kebersamaan dan kesehatian itu dari rumah. Kita saling mendukung dengan adik-adik kita, kita saling mendukung dengan kakak-kakak kita, bahkan kita mendukung orang tua kita. Ketika orang tua kita merindukan kita punya mesbah keluarga, misalnya bangun pagi ketika saat teduh, orang tua kita rindu, kita bersama-sama, mari kita dukung. Mari kita bangun pagi-pagi, kita ikut di sana berdoa. Kita mulai dari rumah. Maka ketika kita sudah terbiasa memiliki kebersamaan di rumah, memiliki kesehatan di rumah, maka kita akan mudah ketika kita bersama-sama di kerja kelompok, ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita di PA, bersama-sama di komsel, bersama-sama di ibadah, bahkan di kegiatan-kegiatan apapun, dimanapun, di sekolah, di rumah, di gereja, bahkan dimanapun adik-adikku berada, akan gampang untuk memiliki sikap yang bekerja sama dan punya kesehatan. Adik-adik sekalian, ketika itu kita miliki, kita mulai dari rumah dan kita bawa itu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka akan ada dampak yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Yang pertama adalah Tuhan hadir di sana. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, jika dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang mereka minta dengan sepakat. Sepakat artinya sehati, bersama-sama. Tuhan jawab, teman-teman sekalian. Itu adalah dampak, itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita bersama-sama, ketika kita sehati. Tuhan hadir di sana dan menjawab setiap kerinduan kita, menjawab setiap doa kita. Oke, adik-adik, yang kedua adalah ada kekuatan ekstra di sana. Di Ulangan 32 ayat 30 dikatakan, satu orang mengejar 1000, dua orang membuat lari 10.000. Ada kekuatan ekstra karena ada Tuhan di sana yang bekerja, adik-adik sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian, bahwa kita akan mencapai tujuan bersama. Ketika ada kebersamaan, ketika ada kesehatan, kita menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Kita menjadi orang yang memberi jalan keluar, problem solver, bukan troublemaker. Tetapi kita menjadi orang-orang yang dicari karena kita gampang bekerja sama, karena kita memiliki kesehatan. Kita akan menjadi anak kesukaan bagi orang tua kita, bagi kakak pembimbing kita, bagi guru kita, bagi teman-teman kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi terang, kita menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita baca sama-sama Roma 15 ayat 6. Dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini adalah tujuan kita, adik-adik sekalian. Ketika ada kebersamaan, ketika ada kesehatan, Bapa kita yang dipermuliakan. Sekali lagi adik-adik, buang segala keacuhan, buang segala keegoisan, jangan menyalahkan siapapun. Dan Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Dan adik-adik semua akan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat
kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki sikap bekerja sama dan punya kesehatan ya Tuhan. Supaya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Kami boleh memiliki kekuatan yang berlipat kali ganda. Dan kami boleh menjadi berkat, mencapai tujuannya itu memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.